selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Pak Dut. Ya, gimana kabarnya Bu hari ini? Kabarnya baik-baik Pak, baik astungkara baik. Nah Pak Dut bagaimana juga kabarnya Niki? Ya, astungkare sehat-sehat selalu niki. Sesuai pembicaraan kita kemarin, Bu Ayu hari ini mau melakukan coaching ya terhadap rekannya. Nggih, hari ini akan melaksanakan coaching bersama Pak Ketut Suarjana Pak Dut. Oh, ginten nggih. Baik Ibu, di sini saya selaku observer sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama sebelum Ibu melaksanakan coaching sebagaimana nanti yang Ibu akan terapkan. Ada beberapa pertanyaan ya Bu ya buat Ibu nanti sebentar. Nggih. Dalam proses coaching Ibu nanti, saya selaku observer akan melakukan penilaian terhadap Ibu selaku coaching dan juga rekannya selaku si coachee. Yang pertama berdasarkan nanti ada rubrik yang akan sudah siapkan. Nanti untuk si coach, untuk Ibu, apakah Ibu sudah mampu menerapkan alur tirta dalam proses coaching tersebut, dan juga si coachee apakah mampu dia menemukan sendiri potensi-potensi dirinya melalui coaching yang akan Ibu terapkan nanti. Pertanyaan pertama Ibu, dari nanti proses coaching yang Ibu akan terapkan, prinsip coaching apa yang nantinya Ibu akan kembangkan? Prinsip yang saya akan kembangkan Nike ada 3, yaitu yang pertama Nike adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti Nike Pak. Jadi dari 3 prinsip atau kompetensi itu, yang mana kompetensi yang ingin sekali Ibu kembangkan terhadap diri Ibu selaku coaching? Yang ingin saya kembangkan lebih spesifik itu yaitu kompetensinya yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang saya rasakan masih kurang dalam mengadakan coaching dengan coaching nanti Pak Dut. Oke Bu, pertanyaan saya selanjutnya Ibu, nanti indikator apa yang Ibu harapkan terhadap rekan Ibu atau si coachee itu yang ingin dikembangkan supaya dimunculkan oleh si coachee itu? Baik, indikator yang ingin saya kembangkan nantinya itu pada saat saya melakukan coaching, saya ingin coaching saya itu menemukan cara menyelesaikan masalahnya sendiri dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dia rasakan sendiri seperti itu Pak, menemukan sendiri dengan bantuan coach seperti itu. Oke Bu, baik. Saya rasa sudah cukup tahapan pra-observasi ini. Mungkin untuk waktu, silakan Ibu berproses dengan coaching-nya untuk melaksanakan proses coaching-nya Bu ya. Iya. Waktu yang serahkan pada Ibu. Lanjut dah. Selamat siang Pak Dut. Ya, selamat siang Bu Ayu. Apa kabarnya hari ini Pak Dut? Astungkara baik Bu Ayu, sehat. Bu Ayu bagaimana kabarnya? Astungkara
Mare sehat-sehat. Ada apa niki Pak Tut? Dari kemarin niki Pak Tut menelpon, mungkin ada hal penting yang ingin disampaikan niki Pak Tut. Nggih Bu Ayu, terima kasih atas waktunya. Ya, dari kemarin yang sempat nelpon Bu Ayu, ini ada beberapa permasalahan yang ingin sampaikan sama Bu Ayu. Mungkin dalam permasalahannya nggih tentang napi dumun niki. Ya, bisa saya jelaskan Bu Ayu di sini. Saya mengalami berbagai masalah, salah satunya ini tentang pembelajaran yang saya hadapi di kelas Bu Ayu. Mungkin kita sebagai guru yang ingin sharing sama Bu Ayu permasalahan yang hadapi selama ini, biar ada solusinya, yaitu di kelas Bu Ayu. Di kelas saya menemukan beberapa siswa saya itu kurang fokus Bu Ayu dalam belajarnya. Nah, dalam belajarnya dia kurang fokus, sehingga apa yang dia jelaskan di dalam kelas tidak menarik, sehingga daya turun anak-anak untuk belajarnya itu tidak fokus. Dan sampai-sampai Bu Ayu, di kelas saya menemukan 1-2 anak saya mengajar di kelas itu sampai ketiduran Bu Ayu. Sampai tidur. Nah, jadi apa yang saya terapkan di kelas itu kekurangan saya Bu Ayu. Nah, itu yang dia sampaikan sama Bu Ayu hari ini. Oke. Sebelum kita lanjut membahas topiknya, waktunya 5-20 menit saja nih Pak Tut nggih. Waktu kita berbicara niki berbincang-bincang dengan Pak Tut dengan saya 5-20 menit. Nah, berarti topik yang kita bahas ini tentang siswa yang kurang fokus di kelas, ada yang sampai ketiduran, seperti ini ke Pak Tut? Betul Bu Ayu, betul. Oke, berarti masalahnya niki, masalahnya Pak Tut niki tentang siswa yang ketiduran. Apa yang sudah Pak Tut lakukan? Apa yang sudah Pak Tut lakukan agar siswa ini agar mau fokus di kelas? Nah, yang saya sudah lakukan untuk anak-anak biar kembali fokus, mungkin saya akan menerapkan tentang strategi pembelajaran yang menarik Bu Ayu. Apakah itu akan bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Oke, berarti di sini Pak Tut akan menggunakan strategi pembelajaran yang menarik. Strateginya seperti apa nih yang akan Pak Tut gunakan nih untuk siswanya? Di sini kemungkinan saya akan mempergunakan strategi dalam pembelajaran di kelas saya itu, yaitu salah satunya merubah pembelajaran, merubah cara belajar saya di dalam mengajar di kelas, dan mungkin saya akan mengisi beberapa teknik, yaitu salah satunya yaitu supaya anak-anak bisa kembali dalam fokusnya yaitu saya menyelipkan yang namanya sebuah permainan Bu Ayu. Nah, permainan di sini salah satunya teknik mindfulness-nya yaitu teknik stop. Jadi saya akan menerapkan
strategi itu supaya dalam pembelajaran itu tidak kaku, sehingga anak-anak lebih fokus kembali dalam belajarnya. Oke, berarti di sini Pak Tut akan menggunakan teknik mindfulness untuk mengarahkan siswa itu fokus dalam belajar. Nah, dari situ apa itu namanya, kekhawatirannya Pak Tut itu untuk siswanya yang seperti apa nih ke? Kekhawatirannya Pak Tut nih ke siswanya seperti apa? Kekhawatiran saya terhadap siswa apa yang sudah dia sampaikan tadi, yaitu kekurangannya yaitu belajarnya kurang fokus, Bu Ayu. Oh, berarti siswa di sini kurang fokus dalam belajar. Nah, terus rencana Pak Tut selanjutnya untuk siswa niki agar kembali fokus nih, apa yang Pak Tut lakukan? Ya, untuk mengembalikan fokus siswa, saya akan seperti penjelasan tadi, yaitu memberikan menerapkan strategi yang baru, yaitu memberikan pembelajaran yang menarik, dan menyenangkan kepada murid, sehingga bisa menciptakan suasana kelas yang ini. Saya akan menyelingi kegiatan pembelajaran saya itu dengan menerapkan yang namanya ice breaking. Nah, ice breaking mudah-mudahan saya menyelipkan ice breaking di sini bisa anak-anak bisa bergerak, anak bisa bergerak bebas, sehingga suasana fokus anak-anak itu kembali pulih. Karena kalau seandainya kita memberikan pembelajaran yang monoton, kemungkinan anak-anak akan cepat bosan. Sehingga dalam penerapan inklusifnya ini, dalam profil belajar muridnya tersebut, salah satunya saya akan menerapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu mungkin saya akan menerapkan yang namanya kita membedakan beberapa kelompok, Bu Ayu, yaitu berdasarkan profil belajar siswanya itu sendiri, yaitu tentang tiga bagian dari profil Pancasila, profil belajar muridnya itu, yaitu salah satunya tentang kita akan membagikan beberapa kelompok. Jadi di sini biar siswanya fokusnya kembali, yang akan menyelipkan yang namanya ice breaking. Itu salah satunya kuncinya untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Oke, berarti di sini Pak Tut menjelaskan tentang penggunaan strategi yang menarik. Terus di dalam kegiatan pembelajaran juga Pak Tut akan menyelengi dengan permainan, tentang permainan. Dan di dalam penyampaian materi, Pak Tut juga akan membagi siswa itu secara berkelompok sesuai dengan kompetensi berdiferensi, berarti kan secara berdiferensi seperti ini. Nah, di dalam sesudah Pak Tut melaksanakan itu semua, kendalanya ini kan kendala yang dihadapi adalah siswa kurang fokus. Nah, di sini siapa yang akan Pak Tut ajak untuk merealisasikannya itu? Siapa yang akan membantu Pak Tut seperti ini ke? Ya, tentunya dalam merealisasi kegiatan untuk memulihkan anak-anak fokus, saya akan bekerja sama dengan teman-teman sejawat di sekolah. Saya akan bekerja dengan memohon dukungan kepada kepala sekolah. Nah, sehingga apa yang
saya alami di kelas bisa berkolaborasi dengan mereka semuanya, yaitu dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dan tentunya kepada murid itu sendiri, Bu Ayu. Jadi saya akan berkolaborasi semua stakeholder yang ada di sekolah. Apa yang strategi apa yang akan Tiang buatkan nanti, sehingga pengalaman belajar yang rekan-rekan teman sejawat yang sudah ada di sekolah itu bisa Tiang terima dengan baik, saran mereka Tiang terima dengan baik, strategi apa yang mereka miliki saya akan tampung sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai, Bu Ayu. Okay. Berarti di sini Pak Tut akan melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, nggih. Seperti ini ke Pak Tut nggak? Nah, ataukah ada hal lain yang belum atau kapan nih? Kapan ini akan mau direalisasikan rencananya Pak Tut untuk siswanya? Tentu saja Bu Ayu, mungkin ini adalah PR bagi saya dan PR bagi sekolah. Kemungkinan saya akan merancang ini secepatnya, Bu Ayu. Mungkin astungkare minggu-minggu ini saya akan merancang semua ini sehingga fokus anak-anak itu kembali pulih, dan harapan dan capaian tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan target kita miliki. Oke, berarti Pak Tut sudah mempunyai target untuk yang ingin digolkan untuk siswanya. Selain itu, ada hal lain yang belum dipaparkan mungkin tentang selain strategi ataupun itu yang belum untuk memberikan siswa itu agar lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Iya, mungkin beberapa hal yang belum ada ketercapaian di sini dalam dalam mengubah strategi biar anak-anak kembali fokus. Bu Ayu, di sini mungkin yang ingin sampaikan yaitu dalam pembelajaran saya akan memberikan yang namanya evaluasi yang berkala kepada siswa, menerapkan metode, memberikan ruang bagi murid untuk lebih aktif dalam pembelajaran, memberikan strategi pembelajaran di mana pembelajaran itu lebih spesifik, lebih pembelajaran itu berasal dari dirinya sendiri, sehingga apa yang saya sampaikan dalam materi itu bisa menyentuh pada anak-anak sehingga fokus itu akan muncul begitu saja untuk anak-anak. Oke, berarti di sini Pak Tut akan mengembangkan strategi yang menarik untuk pembelajaran siswa. Setelah Pak Tut mengadakan pembelajaran, Pak Tut juga akan mengadakan evaluasi untuk mengetahui kemampuan siswa. Terus metodenya juga akan dirubah untuk yang lebih baik. Terus dalam pembelajarannya agar lebih spesifik. Nah, dari pembicaraannya kini, dari pembicaraan yang kita sudah laksanakan, nah apa yang Pak Tut rasakan setelah mengadakan diskusi atau bincang-bincang yang kita lakukan hari ini? Ya, saya sangat senang Bu Ayu bisa berbincang-bincang dengan Bu Ayu. Apa yang saya alami, apa yang saya hadapi kendala tentang kurangnya atau menurunnya fokus anak-anak saat belajar. Di sini saya bisa mendapatkan jalan keluar sehingga di dalam pembelajaran itu
Yang pertama harus pembelajaran yang berdiferensiasi, pelajaran yang bersumber dari anak itu sendiri, pembelajaran yang tidak lepas dari profil belajar mereka. Nah, sehingga karakteristik anak-anak yang dimiliki dan daya ingat anak-anak menurun dalam fokus pembelajaran itu saya bisa dapatkan. Sehingga intinya di sini saya senang dalam berbincang-bincang sama Ayu, sehingga saya mendapatkan sebuah solusi untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Oke. Oke, berarti dalam pembicaraan ini Pak Wayan, Pak Ketut di sini menghadapi permasalahan, yang bisa saya tarik anunya, berarti di sini siswa kurang fokus. Pak Ketut sudah berusaha dengan menggunakan berbagai strategi yang menarik perhatian siswa, terus setelah membagi siswa berdasarkan minat bakatnya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Setelah itu Pak Tut juga setelah di akhir pembelajaran Pak Tut juga sudah melaksanakan evaluasi pembelajaran, terus mengadakan pembelajaran yang lebih spesifik untuk meningkatkan kemampuan siswa. Nah, dari Nike, saya akan menunggu hasil dari Pak Tut Niki yang merealisasikannya di lapangan. Nggih Pak Tut nggih. Nggih, Bu Ayu, nggih, siap Bu Ayu. Nah, berarti Nike? Berarti di sini menurunnya fokus siswa dalam belajar nggih Pak Tut nggih. Nah, semoga selain dengan berkolaborasi Niki dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, ada lain yang bisa dilakukan untuk selain dengan kepala sekolah ataupun dengan rekan sejawat, siapa lagi yang bisa diajak untuk berkolaborasi untuk meningkatkan kemampuan siswa niki Pak Tut? Iya, tentunya di sini Bu Ayu, saya juga berpikir di dalam pembelajaran kepada anak-anak tentunya tidak lepas dari dukungan orang tua mereka masing-masing. Nah, jadi kekurangan saya di sekolah mudah-mudahan bisa ditutupi oleh orang tuanya sehingga bisa membina dan membimbing anak-anak peserta didiknya di rumah. Nah, sehingga dukungan orang tua juga penting terhadap menumbuhkan fokus anak-anak kembali. Berarti selain dengan kepala sekolah, rekan sejawat, Pak Tut juga akan benar melakukan kolaborasi dengan orang tuanya, karena kan di sekolah siswa kan cuma sampai jam 12 atau jam 1.15. Kan setelah nanya nikah di rumah. Nah, di rumahlah orang tua akan mengawasi anak dalam belajar, kemudian tindak lanjutnya yang Pak Tut lakukan setelah mengadakan strategi, sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru dan orang tua, tindakan selanjutnya itu seperti apa? Baik, terima kasih. Mungkin langkah-langkah berikutnya dalam menerapkan strategi yang saya ambil tadi untuk meningkatkan fokus kembali, yaitu kembali mengintrospeksi diri. Yang pertama meningkatkan pengembangan diri saya sendiri sebagai guru, yaitu yang kedua yaitu meningkatkan kinerja saya sebagai guru, dan juga akan merubah rencana pembelajaran saya sehingga
apa yang diharapkan dalam pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri, Bu Ayu. Oh, oke. Bagus sekali, berarti di sini Pak Tut akan mengubah selain itu Pak Tut akan mengubah memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajarannya. Nggih. Dari pembicaraannya ini saya dapat simpulkan bahwa siswa itu agar lebih fokus, nggih. Nah, dari perbincangan hari ini, bagaimana perasaannya sekarang, Pak Tut? Ya, setunggal plong, Bu Ayu. Senang bisa mencurahkan permasalahan yang dihadapi selama ini, Bu Ayu. Oke, Pak Tut. Kalau ada lagi yang ingin Pak Tut bicarakan, bisa menghubungi saya kembali. Bisa menghubungi saya agar bisa mengobrol-ngobrol seperti ini. Nggih, Pak Tut, nggih. Nggih, Bu Ayu. Terima kasih, Bu Ayu. Nggih. Nggih, karena yang sudah dihubungi niki yang tutup dengan para mesanti nggih, Pak Tut, nggih. Wah, saya mau beri aplaus dulu nih buat Ibu Ayu. Sudah melaksanakan proses coaching tadi dengan rekannya Pak Suarjana. Baik Ibu Ayu, setelah tadi saya menyimak dan juga mengamati perbincangan Ibu dalam proses coaching yang sudah Ibu terapkan tadi, saatnya saya memberikan mungkin memberikan refleksi sekedar dari apa yang sudah Ibu terapkan tadi. Pertama-tama Ibu Ayu sudah menerapkan proses coaching dengan sangat baik, dengan baik sekali terhadap rekannya Pak Ketut Suarjana. Nah, setelah Ibu melakukan proses coaching tadi, nah gimana nih perasaannya, Bu? Nah, Ibu sudah melakukan coaching tadi terhadap Pak Tut Suarjana. Gimana Bu perasaannya nih? Nggih, terima kasih Pak Tut. Perasaannya sedikit genten Pak, dagdikduk karena ada beberapa pertanyaan yang ulang seperti nike. Rasanya itu harus di depan kok bisa di belakang seperti itu Pak. Tapi Pak Tut sudah mengimbanginya dengan dijawab juga, padahal rasanya sudah saya tanyakan tadi seperti ini ke. Nggih, Bu. Nah, apa Bu itu kan proses belajar memang seperti ini ke nanti terus dikembangkan ke. Nah, dari apa yang Ibu sudah terapkan tadi, mungkin apa saja kira-kira Ibu yang sudah Ibu lakukan terhadap psikoci, terhadap indikator yang tadi Ibu di awal ingin sampaikan itu? Pada saat perjalanan coaching tadi, sudah melakukan coaching dengan alur tirta, di mana IET-nya itu bahkan identifikasi masalah, rencana aksi, terus tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut bisa mengarahkan coach untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi sehingga menemukan penyelesaiannya. Seperti itu, Pak Tut. Nggih, baik Bu. Nggih. Ibu setelah proses tadi sesuai dengan perasaan Ibu tadi juga mewakili refleksi Ibu bahwa Ibu ada beberapa pertanyaan yang diulang, mungkin yang urutannya kurang bagus. Niku memang refleksi Ibu sesuai dengan apa yang menjadi catatan tiang, tetapi saya apresiasi sekali Ibu sudah mampu
dan berusaha menerapkan proses coaching ini dengan menerapkan alur tirta dengan baik-baik. Bagaimana Ibu mencoba merumuskan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif, terus Ibu sudah mampu menggali potensi-potensi si coach sehingga mampu keluar strategi-strategi atau rencana-rencana yang akan dikembangkan oleh si coach sehingga sesuai permasalahannya dapat menemukan solusi dari apa yang dipermasalahkan atau yang menjadi masalah oleh si coach tadi. Pertanyaan terakhir, Bu. Nah, dari sekian yang sudah Ibu terapkan tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di kemudian hari, Bu? Terima kasih Pak Tut. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan cara agar lebih memahami lagi proses alur tirta, agar nantinya dalam melakukan coaching bisa berjalan dengan lebih baik lagi, seperti ini ke. Baik Bu. Semoga harapan Ibu menjadi kenyataan. Saya kira demikian Bu proses observasi kita kali ini. Nah, semoga ke depan menerapkannya lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Yang akhiri dengan Parama Santi. Om Santi.